Шура быть. А что, мне не доверите, как она ест шоколад? Я тоже, может, хочу шоколад, блин. Задумала, блин, мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. Iya, di saat gue rekam video ini belum ada pengumuman resmi, tapi gue sudah anggap Jack Doohan ke Alpine itu tinggal nunggu pengumuman aja. Apalagi minggu ini udah race week kembali, ya kan? Nah, setiap ada pembalap rookie, mungkin ada beberapa orang tuh kayak belum kenal siapa sih ini pembalap rookie ini, dan apakah dia tuh sebenarnya layak naik ke F1 kalau ngelihat karir juniornya. Nah, maka dari itu, hari ini gue bakal bahas siapa sih Jack Doohan ini, pengganti Esteban Ocon di Alpine untuk F1 2025. Nah, bagi kalian fans MotoGP, mungkin nama Doohan ini nggak asing lah ya di pendengaran kalian. Karena ya, Jack Doohan ini adalah anak dari Mick Doohan, multiple juara dunia balapan motor atau MotoGP sekarang kita kenalnya, dan doi juga berasal dari Australia tentunya. Ya, cukup menarik juga kita melihat bapaknya balapan 2 roda, tapi anaknya balapan 4 roda. Mungkin nanti anaknya Jack Doohan balapan 3 roda kali ya. Jangan so iya deh. Anyway, seperti biasa kita lihat dulu karir juniornya seperti yang gue bilang di awal video tadi, untuk melihat apakah dia ini sebenarnya bagus track recordnya untuk saat ini. Dia menjuarai beberapa ajang karting di Australia dan diambil oleh Red Bull sebagai pembalap junior mereka sebelum akhirnya naik ke single seater pada tahun 2018. Di tahun itu dia balapan di beberapa ronde ADAC F4 Championship dan F4 Italian Championship bersama Prema, dan dia finish di posisi kelima di standings F4 British Championship. Di 2019, dia mampu finish kedua di F3 Asian Championship bersama Hitech, dan finish kedua lagi di, ya bisa bilang musim berikutnya di tahun 2019 sampai 2020 lah ya. Nah, di 2020, doi akhirnya langsung naik ke Formula 3 bersama HWA, yang dimana itu tim ibarat Sauber di F1 sekarang. Jadi ya kita nggak bisa expect banyak di musim rookie-nya di Formula 3, tapi kita bisa compare dia dengan rekan timnya yaitu Enzo Fittipaldi dan Jack Hughes, yang udah kayak bapak seluruh pembalap F3 saat itu, karena for your information, dia ini seumuran sama Carlos Sainz. Tapi ya balapan di F3 karena itu dia balapan di kartingnya itu sedikit terlambat ya. Tapi ya gitu-gitu dia nge-carry HWA di musim itu. Enzo Fittipaldi mampu nyetak poin sedikit dan Jack Doohan dapet telur. Ya, bukan musim rookie yang diinginkan karena walaupun jadi tim bapuk, tapi dia benar-benar kalah dari dua rekan timnya. Tapi 2021 dia lanjut musim kedua kali ini dengan Trident. Nah, kalau Trident di F3 ini lumayan lah, walaupun gak segacor Prema gitu. Di 2021, di sini dia mampu menunjukkan speed dan talentanya. Meskipun rada struggling di awal musim, tapi dia mampu perlahan berkembang dan meraih 4 kemenangan, 2 pole dan 7 podium. Tapi Dennis Hauger, sang juara musim itu, dengan Premanya terlalu OP, dan Jack Doohan harus puas finish di runner-up. Hasil yang bagus ini juga membuatnya diberi kesempatan untuk naik ke F2 di tahun yang sama pada 2 ronde terakhir di Saudi Arabia dan Abu Dhabi bersama MP Motorsport. Dan untuk seorang pembalap yang baru naik ke F2 hanya pada 2 ronde terakhir, dia mampu tampil dengan bagus sebenarnya ya, dan meraih 7 poin. Jadi talenta jelas ada di situ. Dan kalau dibimbing dengan baik, mungkin bisa berkembang terus, ya kan? Pada tahun 2022, dia berpisah dengan Red Bull dan diambil oleh Alpine sebagai pembalap akademi mereka. Kata aja sih, Alpine bisa ngasih dia kesempatan untuk naik ke F1 nanti di masa depan. Well, mengingat Alpine selalu PHP-in pembalap akademi mereka, dan di tahun itu terjadi tweet legendaris ini, ya reaksi gue sih sangat meresahkan. Di tahun 2022 dia naik ke Formula 2 untuk full musim rookie-nya bersama Virtuosi. Keren juga langsung bisa dapat pole position di ronde pertama di Bahrain. Namun seperti rookie pada umumnya, terdapat beberapa bad luck dan inkonsistensi. Tapi di musim itu dia mampu meraih 3 kemenangan, 3 pole dan 6 podium, dan untuk seorang rookie itu udah bagus banget. Tapi dia juga harus settle dengan posisi ke-6 di standings. Debutnya solid dan dia berharap di musim kedua itu dia mampu bersaing untuk gelar juara F2 itu. Di 2023 tetap dengan Virtuosi dan masih di backing sama Alpine, namun di 2023 dia mengawali musim dengan cukup buruk. Dan kabarnya ini dikarenakan dia dapat parts mobil yang kurang dibandingkan pembalap dan mobil lain. Nah, mungkin disinilah orang mulai sadar kalau F2 ini ya adalah series gambling. Lu bisa aja dapat parts mobil yang bagus
dan bisa aja dapetin bapuk, dan ini benar-benar merusak citra Formula 2 sebagai final stepping stone ya, batu terakhir untuk ke Formula One. Tapi setelah dia dapat parts yang bagus, dia mampu comeback dan meraih 3 kemenangan, 2 pole, dan 5 podium. Tapi jarak Frederick Vesti dan Theo Pourchaire di musim itu udah terlalu jauh dibandingkan dengan yang lain yang terlalu konsisten dari awal sampai akhir. Jadi ya sebenarnya kurang lebih sama seperti musim rookie-nya, tapi dia lebih konsisten dan mampu finish di top 3 di standings. Di tahun yang sama, dia juga menjadi reserve driver Alpine, dan sepertinya dia bakal menjadi korban PHP Alpine juga, karena melihat Esteban sama Pierre mampu tampil bagus di 2023, ya nggak mungkin lah ya dia bakal dapat kesempatan naik ke F1 dalam waktu dekat. Sampai pada akhirnya, ini terjadi. Esteban keluar dari Alpine dan mereka butuh pembalap baru untuk 2025. Awalnya mereka menargetkan Carlos Sainz, tapi udah nggak bisa karena diambil oleh Williams. Jadi Jack Doohan masuk ke list kandidat pengganti terkuat bersama teman baiknya, Mick Schumacher, yang merupakan pembalap Alpine di World Endurance Championship. Keduanya sempat menjalani tes dan kabarnya hasil Mick itu lebih memuaskan. Tapi pada akhirnya Alpine lebih memilih Jack Doohan. Well, akhirnya Alpine sukses ngepromot pembalap akademi mereka. Tapi apakah ini merupakan keputusan yang tepat? Karena kalau ngeliat karir juniornya, kayak ya kurang spektakuler aja gitu kan. Nggak ada juara sama sekali gitu. Well, iya, tapi baik lagi. Hasil karir junior tuh nggak bakal 100% menjamin kalau lu tuh bakal sukses di F1 nantinya. Walaupun alurnya ini juga sedikit mirip sama Logan ya. Dan kita tahu beliau kayak gimana sekarang. Tapi kalau bisa dibimbing dengan baik, gue yakin dia bakal menjadi pembalap yang bagus nantinya. Apalagi dengan Pierre Gasly sebagai rekan tim yang lagi happy-happynya Esteban keluar ya. Gue rasa dia bakal belajar banyak dan bisa berkembang. Tapi baik lagi, harus dibimbing dengan baik juga. Kita akan lihat nanti apakah ini merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Kalau kalian nanya gue sebenarnya lebih prefer ke Mick Schumacher. Cuman ada baiknya juga kita ngeliat Alpine akhirnya bisa ngepromot pembalap akademi mereka. Cuman ya bakal lucu nih, kalau misalnya Alpine akhirnya ngepromot pembalap akademi mereka yang berasal dari Australia ini lagi, lalu kena prank lagi kayak Oscar Piastri dulu, apa nggak kacau banget tuh? Diam! Oke lah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, Race Week sudah kembali ya guys ya, gak sabar banget gue untuk nonton Race Week ini. Oke, seperti biasa gue udah lelah, dan video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.